orangnya sudah mereka kirim balik hari itu juga, dan dasarnya itu SK-nya juga kita sudah sesuaikan. Ya, ada di dalam, yaitu ada kurang lebih 2 orang, dan orang-orang itu pun orang-orang PU, teman-teman semua. Jadi yang saya lihat mereka kirim ke sini itu Ibu Rini Dilak sama Ibu Justin. Itu dulu orang di sini, orang PU yang sebenarnya waktu itu kita kirim ke sana untuk jadi panitia di sana. Tapi karena kebutuhan di sana, mereka malah ditempatkan di sana. Jadi baik sekali yang dikirim orang PU lagi yang kembali ke sini. Saya rasa teman-teman semua sudah familiar dengan Ibu Rini dan Ibu Justin ini. Ya, itu hal pertama. Hal kedua, kalau minta SK. Kita juga ada perubahan struktur, teman-teman semua. Struktur Dinas PUPR ya, itu sudah struktur yang baru, sehingga di dalam surat atau di dalam WA Group itu sudah ada surat dari atas juga untuk kita lakukan penyesuaian, pergeseran anggaran atau usulan anggaran baru untuk menyesuaikan struktur yang baru ini. Seperti kita ketahui, struktur yang baru ini juga sudah resmi, sudah ditandatangani oleh Pak Penjabat. Ya, nomornya 74 tahun 2023, tanggal 25 Desember. Ya, sudah lama ini strukturnya. Di dalam struktur ini tetap bidangnya tetap. Ya, hanya jumlah bidangnya tetap, hanya ada 2 bidang yang digabung jadi satu, yaitu bidang OPSDAI dan bidang pembangunan. Itu menjadi bidang SDA, sumber daya air saja. Kemudian kita bentuk bidang baru lagi, ya, namanya bidang jasa konstruksi. Ini sudah menyesuaikan dengan struktur dari Kementerian PUPR. Ya, di Kementerian PUPR itu ada Direktorat Bina Jasa Konstruksi, dan di NTT pun ada seperti itu. Jadi di NTT itu ada Balai Jasa Konstruksi. Nah, jadi kita sudah connect sini ya. Jadi antara Kementerian PUPR, balai-balai yang ada di sini sama dinas yang ada di sini itu sudah strukturnya itu sudah mirip. Nah, jadi dengan struktur yang mirip ini, saya berharap gerak kita ke depan, ya, teman-teman semua, gerak kita ke depan tidak ada lagi hambatan. Ya, sudah tersedia unit-unit yang bisa kita manfaatkan untuk kita komunikasikan secara baik agar proses pembangunan infrastruktur PUPR di NTT itu berjalan cepat sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Ya. Nah, struktur baru ini teman-teman semua nanti akan kita, kayaknya sudah ini sudah ada, dan struktur baru ini dalam waktu dekat itu juga akan segera dilakukan pengisian terhadap struktur yang baru ini. Tetapi ada ini sedikit, sejak tanggal 22 Maret ya, itu sudah ada edaran dari Kemendagri dilarang untuk melakukan mutasi kecuali atas persetujuan dari Mendagri. Ya, dan itu oleh di Pemda Provinsi itu sudah melakukan itu. Pada saat pergeseran kemarin eselon 2 itu sudah disetujui oleh Mendagri, secara prinsip sudah disetujui, sehingga kemarin ya berapa minggu yang lalu, berapa bulan ya, minggu yang lalu ya, sudah dilakukan pergeseran ya, sesuai dengan ini persetujuan dari Mendagri. Hal berikut yang saya mau sampaikan teman-teman semua, PPK ini tidak terlepas dari, jadi pejabat pembuat komitmen itu bukan berdiri sendiri, teman-teman semua. Dia berdiri di dalam struktur. Dia adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini mendukung jabatan struktural atau merupakan ujung tombak daripada jabatan struktural. Jadi dalam pelaksanaannya PPK itu tidak boleh berjalan sendiri. Dia harus atas
arahan, atas pembinaan, atas petunjuk dari pejabat struktural di bawahnya, di atasnya, baik kepala seksi maupun kepala bidang, kepala dinas. Jadi maksud saya adalah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, berjalan sesuai dengan struktur yang sudah ada. Nah, jabatan fungsional ini dia sifatnya adalah situasional. Ya, situasional bisa dirubah, ya, teman-teman semua bisa dirubah manakala kita pandang perlu untuk kita rubah. Bisa saja dalam 1 tahun itu bisa rubah 2-3 kali, tergantung kebutuhan. Ya, tergantung kebutuhan dari organisasi ini, ya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua yang saya mau sampaikan itu adalah dalam pelaksanaannya tetap pimpinan tertinggi Anda itu adalah kepala seksi. Nah, jadi kepala seksi, kemudian kepala seksi lapor ke kepala bidang ke kepala dinas. Ya. SKPPK ini hanya SK-nya saya yang tanda tangan, jadi hanya KPA saja yang tanda tangan. Dalam pelaksanaan selama ini teman-teman semua ada ya, namanya PP, jadi apa namanya, pejabat pembina pengendali kegiatan ya. Jadi ada PPK, PPTK, pejabat pembina pengendali teknis. Itu adalah kepala bidang. Ya. Walaupun kepala bidang itu tidak menandatangani, nanti tugas PPK itu apa-apa saja, nanti di SK sini ada. Walaupun PPTK tadi tidak menandatangani kontrak maupun yang lain-lain, tetapi semua dokumen kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan itu semua parafnya adalah kepala bidang. Ini saya mau sampaikan begitu, sehingga nanti dalam pelaksanaannya itu maksud saya itu tidak boleh berjalan masing-masing, semuanya di bawah kendali struktural. Ya, Pak Jerry. Mari Pak Jerry. Jadi semuanya di bawah kendali struktural. Ya, para PPK semua. Nah, tugas daripada PPK itu adalah di SK sini, ya, ini sesuai dengan aturan. Yang pertama itu adalah menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Itu tugas pertama. Kemudian yang kedua itu adalah menandatangani kontrak. Ketiga, melaksanakan kontrak, selalu kali ada tanda tangan, dia melaksanakan kontrak dengan siapa? Dengan penyedia barang dan jasa. Kemudian yang berikut adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak. Dia sudah tanda tangan, dia mengendalikan pelaksanaan kontrak. Kemudian melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan barang dan jasa kepada KPA. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada pengguna anggaran. Dengan berita acara penyerahan, bukan ngomong doang. Datang ngomong ini sudah selesai, harus ada berita acara. Ya, harus ada berita acara. Kemudian yang berikut itu adalah melaporkan kemajuan pekerjaan, jadi progres fisik dan keuangan, ya, dan hambatan-hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA melalui, ya, ini semua ini melalui kepala bidang PPTK tadi. Yang saya lihat selama ini main jerobos-jerobos, kepala bidangnya malah ada yang tidak dihiraukan. Nah, saya tidak mau seperti itu. Jadi secara struktur saya akan tanyanya kepala bidang. Secara struktur itu namanya tata cara. Tugas lainnya itu segala yang sudah dilakukan itu dia menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ya, ini dia harus simpan. Yang simpan siapa? PPK. Jadi tugasnya bukan main-main dokumennya itu, karena dokumen ini manakala ada mau pemeriksaan dan sebagainya, ini 10 tahun loh teman-teman semua, dokumen itu baru bisa dihancurkan. Tanggung jawab kita itu kalau kaitan dengan undang-undang jasa konstruksi itu 10 tahun tanggung jawab kita terhadap dokumen ini. Jadi kita simpan baik-baik dokumen itu. Jangan setelah ini pelaksanaan selesai, pekerjaan selesai, dokumennya berantakan dan sebagainya. Cari di mana, aspidronya cari di mana dan seterusnya kita. Nah, pada saat pemeriksaan baru kita cari dan
dan seterusnya. Itu kurang lebih ada beberapa tugas pokok ya, dari PPK. Ya. Kemudian yang berikut, pejabat membuat komitmen itu sebagaimana pada poin di atas, selain memiliki tugas di atas, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatur di atas, dalam hal diperlukan, nah ini dalam hal diperlukan, itu pertama mengusulkan kepada KPA untuk perubahan paket pekerjaan. Jadi manakala ada di lapangan sana itu, contoh misalnya pekerjaan jalan, begitu jalannya sudah jadi, kemudian tiba-tiba terjadi longsor badan jalan, belum selesai, ini akan membutuhkan review desain, kemudian menambah volumenya bertambah, dan seterusnya, maka bisa atau diirigasi atau dicipta karya. Jadi itu adalah tugas dari PPK. Tugas dari PPK, kemudian berkoordinasi dengan kepala bidang, sama-sama dengan kepala bidang, mereka melakukan perubahan paket pekerjaan dan seterusnya. Dalam melakukan pengkajian, itu harus dasarnya adalah melalui kajian ulang paket pekerjaan. Ya. Terus yang kedua adalah perubahan sebuah kegiatan. Jadi teman-teman semua, kalau sesuai dengan prosedur pelaksanaan konstruksi itu kan ada tahapan-tahapannya. Jadi prosedur SOP pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu ada tahapan-tahapan. Setelah saya tanda tangan SK PPK, PPK langsung action. Apa yang dia lakukan? Itu ada, silakan baca di Perpres itu, dia mulai menyiapkan dokumen, RAP dan sebagainya, mereview ulang yang ada dalam BIPA, kemudian HPE dan seterusnya, sampai dengan dokumen pengadaan barang dan jasa. Pertama itu pasti dia melakukan proses pengadaan barang dan jasa dulu. Nah, dalam proses pengadaan barang dan jasa ini teman-teman saya sudah mahir semua, saya hanya mengingatkan kembali. Sekarang ini ada metode, ada namanya lelang elektronik juga, tetapi masih melalui lelang biasa, itu yang ada di Biro Sumpro, Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Namanya lelang ini ya, lelang, pokoknya lelang yang biasa lah, lelang yang selama ini kita sudah lakukan itu bukan manual ya, tetap elektronik, tetapi masih melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Yang kedua itu lebih cepat lagi, itu melalui PPK sendiri, katalog itu. Jadi yang menentukan, kalau tadi itu yang menentukan itu orang lain, penyedianya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa menentukan orang itu, memilih orang itu, pada saat pelaksanaannya PPK yang melaksanakan. Nah, itu ibaratnya orang memilih kucing dalam karung. Nah, yang selama ini saya dengar seperti itu. Nah, itu juga terjadi kerawanan. Kalau sekarang yang kedua, e-katalog ini semua itu ada di PPK. PPK yang menentukan. Sehingga diharapkan ke depan dengan PPK yang menentukan ini, PPK ini kan dia tahu, dia itu lama di situ, lama di bidang itu, dia tahu selama ini yang kerja ini, rekanan kita ini, teman kita yang kerja ini, penyedia jasa yang kerja ini, kinerjanya bagaimana? Dia tahu persis. Dia tahu persis. Sehingga dalam memilih itu diharapkan tidak salah memilih, tidak salah memilih, tidak asal memilih, tidak salah memilih, tidak asal memilih. Pasti saya yakin dia memilih yang tepat sesuai dengan dokumen yang diajukan, data-datanya benar, kinerja selama ini benar. Jadi itu proses pengadaannya melalui dua cara tadi. Nah, target kita teman-teman semua, target kita, kalau tahun sebelumnya Bapak Kadis yang lama, yang periode Bapak Kadis kita, Pak Maksi, itu di PK-nya, perjanjian kinerjanya hanya 40%, minimal 40% ya kalau nggak salah kemarin. Nah, kalau kita sampai berapa? Tahun ini target saya itu kalau bisa semua e-publication. Targetnya 100%. E-katalog. Teman-teman semua, target kita adalah itu
Sehingga apa? Tidak ada alasan lagi, Pak, oh ini rekanannya kayak gini, PPK-nya tidak ada alasan lagi. Pak, ini kinerjanya nggak bagus, kalau yang milih kok. Masa lu bilang kinerja nggak bagus? Kalau sampai dengan rekanan kinerja nggak bagus, pasti ada apa-apanya. Pasti ada apa-apanya. Lo yang memilih, lo yang menentukan, kok sampai kinerjanya nggak bagus. Nah itu KPA-nya, saya, atau kepala bidang, kita akan selidiki. Kenapa itu? Jangan-jangan, nah itu. Nah jangan-jangan ini, proses jangan-jangan ini teman-teman semua, jangan-jangan ini, kita sekarang ini diawasi, dipelototin sama teknologi. Sama teknologi kita teman-teman semua. HP yang kita pegang ini juga tidak aman, bisa saja dia mengawasi kita ini. Hati-hati, hati-hati di ruangan kita juga hati-hati. Kita harus waspada, mawas diri, kita diawasi. Dikomandai oleh siapa? Komisi Pemberantasan Korupsi teman-teman semua. Jangan main-main, jangan main-main. Ada 4 hal sebenarnya. Saya mau sampaikan bahwa walaupun Anda yang menentukan, tapi trik-trik Anda, permainan Anda itu tidak keluar dari 4 hal. Tidak keluar dari 4 hal. Yang pertama, katalog itu ya, saya kasih tahu teman-teman semua. Yang pertama itu adalah biasanya pejabat pembuat komitmen itu melakukan pembelian terus-menerus di perusahaan yang sama secara terus-menerus. Itu permainan pertama. Ya, terus-menerus. Ya. Jadi PPK itu melakukan pembelian hingga 7 kali, 8 kali dan seterusnya. Ada apa ini? Ya. Nah ini warning nih, saya kasih ingat. Hati-hati. 7 kali. Pada satu perusahaan. Kalau perusahaannya beda-beda gak apa-apa. Ya, satu perusahaan. Padahal perusahaan lain juga menyediakan barang yang sama. Kecuali itu tidak ada lain lagi. Oh ini perusahaan lain sama, kalau 7 gitu terus ada apa? Kalau 1-2 kali masih mending, sampai 7-8 kali itu kita dipelototin. Hati-hati. Bukan hati-hati, jangan lakukan itu. Nah, jangan lakukan itu. Saya ini ya ingatkan. Kemudian yang kedua itu terjadi perubahan harga barang yang dijual oleh perusahaan di situs e-katalog terjadi lebih mahal. Itu permainan kedua. Ketika harga itu naik, PPK kemudian melakukan transaksi pembelian. Namun tidak berselang lama setelah transaksi itu dilakukan harganya kembali normal. Ada apa? Kalian cek baik-baik itu. Jangan main-main dengan barang. Kita ada gaji. Ini PPK semua tidak ada yang pegawai harian. Ya kan? Kita pegawai negeri ada gaji sudah tetap ada. Udahlah, gitu. Permainan-permainan dulu itu kita hentikan. Jangan coba-coba. Jadi biasanya harganya itu misalnya tadi 10.000, tiba-tiba dia pas mahal, beli PPK klik. Terus entar beberapa lama turun. Nah ini dia di situ, itu ada di situ. Gitu. Kemudian yang ketiga, modus berikutnya itu PPK itu langsung membeli barang yang baru diunggah oleh perusahaan di situs itu. Jadi baru diunggah dia langsung klik. Nah, catat ini 4 poin penting ini diawasi oleh KPK. Diawasi oleh KPK, jangan main-main. Diawasi lewat apa? Ini lewat Telkom. Dan LKPP juga teman-teman semua. Jadi KPK itu juga dia ada kerjasama dengan Telkom sama LKPP sendiri. Kemudian yang keempat adalah perusahaan menyusun paket barang jualannya dengan sangat cepat. Sangat cepat ya. Padahal normalnya paket barang itu disusun dalam waktu 23 sampai dengan 24 jam. Mengingat banyaknya komponen atau item. Kalau dia susun cepat, teman-teman semua, ada apa itu? Udah ada permainan di situ. Jadi 4 hal ini teman-teman semua yang rawan, yang kita lagi dipelototi. Jangan coba-coba bermain. Ya. Ini saya sudah ingatkan dari awal, kenapa sebelum tanda tangan SK ini, saya lihat Anda harus berkomitmen. Untuk, ya sudahlah. Karena tanpa Anda main-main pun,
main-main pun pasti akan menghitung jeripaya Anda, ya kan? Dia pasti akan menghitung jeripaya kita. Jadi kita kerja bukan lurus-lurus banget. Saran saya lurus gitu, nggak apa-apa. Kalau tidak dapat, tidak apa-apa, ya kan? Yang penting apa? Kualitas barang, speknya sesuai. Ya. Kalau kita tidak dapat ini, kita akan dapatnya di akhirat, ya kan? Dapat di akhirat teman-teman semua. Jadi hari ini kita tidak dapat di dunia ini, di akhirat nanti Tuhan menghitung loh jeripaya itu. Semoga kan? Iya, tahu jadi? Iya. Jadi gitu. Jadi itu kurang lebih 4 hal penting yang saya mau sampaikan. Jangan main-main dengan e-katalog, karena target kita itu adalah 100%. Saya ingatkan hal penting ini kepada Anda. Jangan main-main. Lurus, ikut saja aturan. Ya. Kemudian yang saya mau sampaikan lagi, perubahan jadwal. Kemudian PPK juga bisa menetapkan tim pendukung. Jadi tidak perlu saya yang tanda tangan. Anda bisa membuat tim pendukung Anda. Itu SK-nya cukup PPK saja. Tim pendukung itu apa? Di mendukung Anda punya kegiatan itu Anda bikin SK-nya. Siapa? Konsultasi ke siapa? Ke P3 apa kepala bidang tadi. Cukup PPK. Kalau Anda merasa ragu-ragu, contoh misalnya Anda setelah tanda tangan kontrak, teman-teman semua mau turun lapangan, ragu-ragu nih. Oh, saya mau stay out di lapangan, ini saya mau turun lapangan, saya perlu ini dan seterusnya, itu silahkan Anda membentuk tim pendukung Anda, tim horela istilahnya. Tim pendukung yang Anda bentuk itu adalah orang yang sehati dan sejiwa dengan Anda. Dan saya sampaikan bahwa saya sangat percaya semua staf yang ada di dalam unit terkecil Anda, seksi PPK, saya sangat yakin sehati dan sejiwa dengan Anda. Kalau dia tidak sehati dan sejiwa Anda, itu tugas Anda untuk membuat sehati dan sejiwa. Oke? Ya toh? Belum nah, itu. Kalau sudah sehati dan sejiwa, itu baru namanya sahabat. Saya sampaikan, beda teman dengan sahabat, teman-teman semua. Kalau teman itu, manakala Anda jatuh di dalam lubang, dia bukan lihat Anda, dia lari, bahkan dia masuk di lubang juga. Itu namanya teman. Tapi kalau sahabat, pada saat Anda jatuh di dalam lubang, dia datang, dia tarik tangan Anda keluar, Anda susah, dia akan ada. Itulah sahabat. Dan saya yakin staf-staf yang sekarang ada di dinas ini, ada di unit terkecil, ada di kepala seksi, itu adalah sahabat-sahabat sejati kita. Ya, tidak ada, saya tidak lihat, tidak ada yang ini, semuanya sahabat. Ya. Kemudian yang berikut, tim teknis juga. Tim teknis, kalau Anda butuh tim ahli bisa, PPK itu bisa, punya wewenang itu. Ada di dalam Perpres itu. Apakah selama ini teman-teman sudah buat? Saya yakin sudah buat. Tapi kalau belum buat, buatlah. Supaya apa? Pertama, distribusi pekerjaan itu terbagi habis. Yang saya sampaikan di APEN, distribusi manajemen modern itu adalah manajemen piramida. Manajemen bagi habis. Tidak ada pekerjaan yang tidak terbagi habis. Anda PPK, jangan Anda ambil semua itu pekerjaan. Beli pisang goreng, bikin kopi, buat sendiri dia. Terus yang lain, Anda pusing sendiri nanti. Daripada pusing sendiri, mendingan Anda bagi. Lo bikin kopi, lo beli teh, lo fotokopi, lo bikin surat, lo duduk ya santai-santai aja, senang-senang gitu. Sambil berpikir bagaimana ini merancang ini kegiatan ini supaya kalau bisa memberikan semuanya senyum, semuanya senang. Ya, teman-teman semua itu. Terus berikutnya lagi, PPK itu juga menetapkan besaran uang muka yang dibayarkan. Jadi dalam kontrak nanti silakan tetapkan besaran uang muka. Biasanya itu maksimal 30%, maksimal ya. Aturannya belum berubah kan? Maksimal 30%. Jadi kalau Anda kasih uang muka di bawah 30 tidak apa-apa. Kan maksimal. Anda sebenarnya dari nol bisa. Kalau rekanan sahabat Anda itu
Jadi kenapa di dalam Perpres? Saya belum tahu ya. Di dalam Perpres itu belum dirubah kan? Masih disebut rekanan kan? Penyedia. Rekanan tidak lagi ya. Tapi itu rekanan. Ya, kalau Anda rawat dia baik-baik, dia rawat Anda baik-baik, itu kalian akan jadi sahabat. Jadi dia itu yang Anda pilih tadi. Dan ada yang pilih dia, yang PPK yang pilih. Ada yang klik. Itu kurang lebih beberapa hal. Yang berikut saya mau sampaikan kepada teman-teman semua. Dalam melaksanakan tugas Anda PPK ini, saya sudah minta ke Ibu Sek ya, membentuk SK tim verifikasi data proses pengadaan barang dan jasa sebelum Anda mengklik itu rekanan. Anda lapor dulu. Lapor ini PPTK dulu, kepala bidang dulu. Bukan lapor, Anda tim verifikasi itu akan lihat sebelum Anda klik. Itu tim itu akan verifikasi dulu. Kami jadi ikut campur tangan, tetapi kami cek dulu. Begitu. Verifikasi dulu kan. Namanya tim verifikasi itu akan terdiri dari Ibu Sek, para kepala bidang dan orang-orang yang termasuk tim advis tadi. Nah, jadi jangan Anda main sendiri gitu. Istilahnya tiba-tiba dia suruh klik tanpa bukan tanpa saya pengetahuan gitu. Jadi itu membantu Anda supaya yang Anda pilih itu adalah benar-benar sahabat, rekan, penyedia barang dan jasa yang menjadi sahabat Anda. Itu teman-teman semua, sebelum saya tanda tangan SK ini beberapa hal ya, saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman semua, mari kita bekerja dengan hati, bekerja jujur, benar katakan benar, salah katakan salah ya. Sehingga kami tahu dari awal, kepala bidang tahu dari awal, saya tahu dari awal. Jangan Anda barang salah, Anda karena mau menyenangkan kepala bidang sama saya, Anda katakan benar juga benar, Pak. Nah, saya salah satu orang yang ya, tidak terlalu senang dengan seperti itu. Jadi lebih baik Anda datang ngomong, ini Pak, jadi permasalahan-permasalahan di dalam proses pelaksanaan pekerjaan itu secepat-cepatnya, begitu bunyi di sana, Anda sudah dapat tahu. Karena pengalaman kita di dalam pelaksanaan pekerjaan itu, kalau dia sudah bunyi 5 kali, itu biayanya lebih besar. Ya, ingat ya. Ya, sama dengan api lah. Baru dia ini muncul klik sedikit, Anda langsung tembus mati. Dan itu saya anggap Anda jago-jago ini. Orang PU itu jago-jago, ya, jago-jago. Jangan sampai itu dia menyala besar, terus Anda biarkan. Anda menghindar lari kiri kanan main kayak ini, sampai itu sudah rame, semua. Siapa yang mau pasang badan di situ? Kalau sudah rame, kita butuh air saja tanpa menyala. Lo siram dengan air. Kalau api itu sudah menyala, lo siram air dia tambah. Coba kalian tes itu, ya kan? Sama dengan yang kita di kegiatan kita di lapangan, ada persoalan dengan rekanan, lapor cepat supaya kita cari solusinya. Jangan Anda pendam sendiri. Jadi teman-teman semua, itu hal-hal penting yang saya sampaikan di sore hari ini. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ibu Sek barangkali. Teman-teman semua yang lain ya, sebelum kita diskusi, kalau tidak ada ya, kita minum dulu. Kita minum ya, so habis. Jadi itu, jadi ini kan makan belum berakhir. Kalau nama Anda disebut, berarti tidak kebetulan. Tahu ya? Nama Anda ditulis di sini, itu karena bisikan Roh Kudus. Ya, bagi orang percaya itu Pak. Anda duduk di dalam sini tidak kebetulan. Anda dipilih menjadi PPK itu kebetulan.
bukan kebetulan. Sehingga Anda harus mempertanggungjawabkan bisikan dari Roh Kudus itu secara benar, berdasarkan batin Anda, hati nurani Anda. Kalau Roh Kudus itu kan biasanya muncul dari bersemayam di dalam hati Anda. Ya kan? Roh Kudus itu bersemayam di dalam hati kita. Jadi apapun yang Anda lakukan itu berdasarkan hati nurani Anda. Jadi kalau pelaksanaan di lapangan sana itu tidak sesuai dengan hati nurani Anda, sampaikan. Jangan Anda melawan hati nurani Anda. Ini barang sudah benar, tapi dia tahan, lama-lama jadi penyakit. Ya, saya tidak mau para PPK itu, ya, pada saat kita teken SK, badannya gemuk-gemuk, sehat-sehat. Begitu selesai pekerjaan, kurus-kurus. Nah, itu saya tidak mau. Atau rambutnya sudah tak terurus. Nah, ya, kalau bisa selesai mengkilat semua, rambut necis, rambut necis, kulit necis, sepatu baru. Nah, kalau misalnya PPK selesai, sepatunya tambah jelek misalnya, ini PPK kurang berhasil. Berarti dia tidak bisa mengurus diri sendiri. Ya, jadi Anda mengurus diri dulu. Anda PPK, masa Anda lebih susah dari yang tidak PPK? Kan gitu kan? Jadi itu, silakan Ibu Sek membacakan nama-nama Anda disebut di dalam sini sebelum saya tanda tangan. Baik, terima kasih Bapak PLT. Surat keputusan Bapak PLT Kepala Dinas tanggal 17 April 2024 akan saya bacakan nama-nama pejabat pembuat komitmen pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR. Bahwa ibarat Bapak PLT adalah Presiden dan para PPK adalah para menterinya yang dipercayakan dan dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan berbagai pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, bidang pembangunan sumber daya air untuk program pengelolaan sumber daya air, pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten kota. PPK atas nama Andri S. Umudamu STM Lingkungan. Oh ya. Yang berikut, yang kedua adalah untuk bidang pembangunan SDA, untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 hektar sampai 3.000 hektar dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten kota. Yang rincian kegiatan terlampir atas nama Prumensius A. Pajur SP MSI. Yang berikut, untuk program pengelolaan sumber daya air untuk bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten kota dipercayakan kepada Andre Renaldo Loa. Yang berikut, pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten kota dengan kegiatannya terlampir juga dipercayakan kepada Ludi A. Setiawan SP. Yang berikut, untuk program pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten kota di wilayah timur, maka tadi Pak Ludi di wilayah Flores Alor dan Lembata. Untuk Pak Aldi ini Rinaldus Origins Angka Eskom untuk wilayah timur. Yang berikut, untuk pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai wilayah sungai lintas daerah kabupaten kota, untuk pengawasannya di wilayah Flores Alor dan Lembata, Patricia Yulistriani Jami SP dari Filosofi. Yang berikut, program pengelolaan sumber daya air untuk pengaman pantai lintas daerah kabupaten kota, untuk operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya, Ferianus Pong SP. Yang berikut, bidang bina marga. Untuk PPK 01, Rama S. Usman STMT. PPK 02, Karel Hambuni BCST. PPK 03 untuk Filipus Dere STMT.
PPK 04 Zenia Leha ST. PPK 05 Jarod Agung Nugroho SST. PPK 06 Frida M. Lasa ST. PPK 07 Dewi Ivanawake ST. Yang berikut untuk PPK 08 Agustinus Tola SST. PPK 09 Yopi AR Syobelat ST. PPK 10 Maria Magdalena ST. Penyelenggaraan jalan provinsi untuk rekonstruksi data. PPK 11 Justin L. Rito KSP. Sekretariat Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Program Pengembangan Jakon, Frans Hendrik Mone. Yang berikut bidang cipta karya. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas kabupaten kota dan juga pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional Karina Jeva AST MP. Ya mana sih? Gimana? Kamu Yang berikut program pengembangan dan pengembangan sistem air minum Istio Justinus Baronota. Yang berikut lagi untuk lintas kabupaten kota juga SPAM, ada beberapa kegiatan itu Tri Widodo SST. Bidang perumahan dan pemukiman, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Felicia Kisari ST. Program pengembangan perumahan Feni Lydia Lalep ST. Bidang penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah Dominikus Paulus Koli ST. Berikutnya untuk Blutspan kembali kepada Bapak Frans Hendrik Mone. Demikian kami sampaikan nama-nama para PPK dari 6 bidang termasuk sekretariat. Terima kasih, kami kembalikan. Selanjutnya penandatanganan SK PPK. Permisi. Supaya ada tampilan. Maaf. Baik, secara resmi SK PPK sudah ditandatangani oleh Bapak PLT Kadis PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya arahan penutup dari Bapak PLT. Jadi teman-teman semua SK-nya sudah resmi. Jadi mulai besok Anda gas, ya, gas full. Ya, pertama target kita palinglah akhir Mei semua sudah terkontrak, sehingga sebelum terkontrak LPS e-katalog dengan etalase segala macam itu sudah harus selesai dalam minggu-minggu ini, dan jadwalnya sudah secara keseluruhan Bina Marga sudah hampir selesai semua, sudah siap etalasenya, tinggal gas. Cipta Karya tadi sudah berita acara, tinggal nanti sosialisasi. 3 masa tenang itu rekanan mulai cantum dia punya produk-produknya. Kemudian setelah itu sudah bisa proses. Ya, e-katalog ini cepat teman-teman semua, tidak ribet-ribet karena kuncinya ada di PPK. Ya. Kemudian itu, jadi kita targetnya adalah paling lambat akhir Mei kita sudah harus selesai, sehingga ya, masuk di Juni itu sudah hitung waktu pelaksanaan. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober.
5 bulan rata-rata. 5 bulan kan, nggak ada yang 6 bulan. Jadi paling lambat Oktober target bisa lewat sedikit, tapi target jangan sampai lewat target. Oktober selesai, sebelum Oktober sudah selesai. Sehingga November nanti hampir semua PPK itu cuti. Ya, cuti untuk menikmati itu. Ya. Honor-honor itu pertama. Honor PPK ada dong, ada itu. Nikmati itu Anda, jangan stres terus. Jangan sampai teman-teman semua di akhir tahun tidak ada yang cuti. Nah, saya izinkan, tapi cuti bukan cuti rame-rame, cuti bersama-sama tidak. Ada yang cuti, ada yang ini. Itu hak Anda. Dalam tahun itu Anda sudah stres sepanjang tahun, sehingga akhir tahun Anda cuti. Silakan, mau berlibur ke kampung silakan, ke tempat-tempat wisata kita yang terkenal di NTT lebih bagus dari yang lain, silakan Anda ke sana supaya perekonomian di sana juga bisa hidup. Ya kan? Pulang kampung, ya gerakan KPK, gerakan pulang kampung. Sehingga begitu Anda sampai di kampung, orang wah ini PPK dong, sudah bawa uang datang, ya kan? Beli pisang, beli ayam, semua ekonomi di sana hidup. Saya berharap seperti itu teman-teman. Itu saja yang saya sampaikan di sore hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Saya akhiri dulu ya. Sekian dan saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santio. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Selamat sore.